Sepertinya ibu mertuaku paling hobi memberi ujian hidup padaku. Jujur Li, aku baru sadar kalau ibu mertuaku itu ternyata sangat pintar. Karena setiap harinya ujian yang aku dapatkan sangat variatif. Contohnya seperti hari ini, aku hanya diberi waktu 1 jam untuk bisa memasak 10 jenis makanan. 1 jam 10 jenis makanan. Tampol mak lu. Lama lah itu 1 jam. Kalau 1 menit baru nih 1 jam. Udah, pokoknya nikmatin aja. Ikannya udah matang semua kan, Cok? Tamu-tamunya itu adalah orang-orang yang lumayan tidak penting. Ternyata tamu-tamu yang bakalan datang adalah ipar-ipar dari ibu mertuaku. Pantesan aja ibu mertuaku mengatakan mereka tidak penting. Sebab dulu ibu mertuaku pernah bercerita kalau sering mendapatkan perlakuan buruk dari ipar-iparnya ibu mertuaku saat ibu mertuaku masih tinggal bersama ibu mertuanya. Jadi daripada keluar. Kalau gak tinggal sama ibu mertua, tinggal sama siapa? Sama kambing. Kenapa dia belum punya rumah? Jadi ya numpang di rumah mertua, kalau nggak orang tua lah. Uang banyak untuk menjamu tamu-tamu yang tidak penting ini, ibu mertuaku memilih aku untuk memasak 10 jenis masakan dalam waktu 1 jam saja. Tapi meski begitu, ibu mertuaku berpesan agar aku memasak menu variatif dan terjamin nilai gizinya. Aku sempat monyong saat ibu mertuaku memberikan tantangan. Potong mulut memoyong dong, potong. Kalau udah beres masak, aku boleh jalan-jalan ke mall. Mendengar kalimat Habis masak jalan-jalan ke mall. Keren. jalan-jalan ke mall, aku auto merasa mendapatkan angin segar dan semangatku auto bangkit kembali. Langsung aja aku hubungi Pak RT dan meminta Pak RT untuk menyiapkan bahan-bahan yang aku butuhkan supaya Ngapain bilang Pak RT? Usah sendiri-sendiri. Terus Pak RT di sini tuh hubungannya apa? Gak ada hubungannya. aku bisa segera menyiapkan 10 menu masakan requestan ibu mertuaku tercinta. Aku rasa di mana-mana pasti ada aja ipar yang jahat. Kadang-kadang meski tidak jahat, mereka penuh dengan drama. Jadi bisa dibilang jahatnya itu tipis-tipis aja. Ada juga yang memiliki lidah setajam silet, yang hobi banget mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati dan sering ngomongin kita di belakang. Emang ya, bener banget kalau ada yang bilang ipar adalah mau. Jadi melihat kenyataan yang seperti ini, kita harus mengasah kekuatan kita supaya kita tidak bisa terkalahkan oleh ipar kita itu. Tiba-tiba aja aku menjadi bimbang. Kira-kira selesai masak nanti. Perang aja, perang saudara lu. Perang aja. Banyak macet. Merasa sangat khawatir kalau meninggalkan ibu mertuaku sendirian menghadapi ipar-iparnya nanti. Aku tidak ingin dan sangat tidak rela kalau nanti ibu mertuaku kalah dalam menghadapi ipar-iparnya itu. Tapi sepertinya aku tidak usah ikut campur. Bagaimanapun juga ibu mertuaku udah ada di level 10 dan pastinya udah sangat pro dalam menghadapi ipar-ipar yang sangat menyebalkan. Mungkin justru aku yang harus banyak belajar. Udah di level bro. Gimana? Konsepnya lu gimana tuh? Maksudmu apaan? Gue gak tahu, gak ngerti. Bagaimana cara jitu dan pintar untuk menghadapi para ipar-ipar yang menyebalkan? Ajarin dong, sepuh. Pak itu sepuh. Lu ya sepuh. Sekarang lebih baik aku membayangkan acara jalan-jalanku saja. Mungkin aku harus menghubungi Markona supaya aku punya partner jalan-jalan ke. Ini maksudnya apa ini? Masak di atas kompor, masak di atas baskom. Masa dia? Oh iya anjir, gue lagi. Wah, baru nyadar aku cocok. Ke mall. Sebab rasanya nggak mungkin banget kalau anjing gue ada. Terus Gunanya itu buat apa? Baskom tuh buat apa coba? Emang aduh. Jadi orang kok harus hidup sendiri. next. Sorry. Ternyata ini alasan ikan-ikan pada mogok berenang di laut. Iya. Itu bukan karena mogok di laut. Itu udah ketangkep nelayan. Mati, bukan karena dia mager, goblok. Mereka lebih memilih ngumpet di bebatuan guys, karena takut ditangkap sama para nelayan. Yang ujung-ujungnya mereka dipotong-potong juga kayak gini guys. Gak hanya dipotong-potong aja, tapi mereka juga dimasukkan ke dalam wadah yang panas kayak gini guys, sambil diberi aroma terapi dari dedaunan. aroma terapi.
dan juga rempah-rempah. Itu buat pijit orang, itu buat aduh. Katanya biar ikannya gak bau ketek. Padahal si ikan ini mandi terus menerus setiap hari dan gak pernah absen. Bau ketek. Bau sirip. Ikan tuh berketek. Biar ada aroma wangi-wanginya ya guys. Karena hari ini aku mau bikin sambal yang istimewa buat anaknya mama mertua. Jadi aku bikinin dari bumbunya ada bawang ungu, bawang krem, Gak ada minyaknya. Itu pun gak ada jahe dan lipstick. Coba lihat. Geprek-geprek aja Blender kayak gini, kan? kemudian Ya kan? halusin Ya. sampai bener Abis di blender nih, nggak mungkin lah ditumpuk nih. bener halus ya guys. Kemudian tumis di wajannya udah dipanaskan sebelumnya sampai dia blebek-blebek. Kalau udah blebek-blebek baru masukin rempah-rempah yang lainnya. Di sini aku pakein serai yang digeprek. Daunnya bisa mengucapkan salam dan juga daun jeruk purut guys. Diaduk merata sampai Daun mana yang bisa mengucap salam? Emang namanya emang daun salam tapi nggak diajak salaman. Namanya emang daun salam tapi nggak diajak salaman. Itu doang dah. Emosi nih, emosi. Sih ya. bumbunya mateng. Lalu tambahkan gula coklat dan juga Bukan Gula. gula coklat, gula merah. Gak ada gula coklat. Ini gak ada. Gak ada aja nih bocah. Gula merah. Gula merah, gula coklat. air asam jawa, tambahkan juga saripati kelapa yang udah Santan. berbentuk kemasan ini guys, diaduk merata aja. Kemudian kalau ikannya udah matang dibuka aja kayak gini, kemudian diambil, ini tunggu dingin dulu ya guys, biar tangan kalian nggak meloncot. Kemudian dipisahin aja dari duri-durinya. Saat misahin durinya hati-hati, awas tertusuk Bisa. Langsung itu aja tadi. durinya guys. Kemudian digoreng aja, ini digorengnya setengah Goreng matang lagi. aja, cukup kering luarnya aja ya guys, dibolak-balik kayak gini. Kalau udah tinggal diangkat aja, lalu tunggu dingin baru disuir-suir kayak gini. Suirnya gede-gede aja guys, karena Popot ini mau gulai dibuat ya? sambal ya. Kalau udah masukin ke dalam bumbu yang udah kita tumis tadi kayak gini sampai merata. Tambahkan juga sedikit air biar bumbunya meresap guys. Sebagai gandengannya, di sini aku juga mau potong-potong sayuran. Untuk bumbu urapnya ini aku sangrai sebentar ya guys. Ini ada bawang putih, cabai merah, cabai kecil, kencur dan juga daun jeruk purut kayak gini. Masukin kelapa parut yang muda lalu dibungkus. TPU jo makaman. Nipis bukan jeruk purut. Makaman neng. Daun kayak gini, ini yang udah merata ya guys. Kemudian ditutup aja lalu dikukus. Ini tujuannya dimasak 2 kali biar gak gampang basi ya guys, biar awet gitu loh. Nah, untuk merebus sayurannya tambahkan sedikit saripati air laut ini biar warnanya tetap cantik kayak gini ya guys. Hijau seger, gak kecoklatan. Kemudian dicampur aja sama bumbunya tadi. Untuk sambal ikannya yang udah dingin tinggal di packing kayak gini guys. Ini bisa jadi ide jualan kalian, atau bisa juga untuk stok lauk tinggal dimasukin ke dalam freezer ya guys. Tujuan dipakai wadah cup kecil-kecil kayak gini, jadi saat dibutuhkan atau saat mau dimakan tinggal dipanasin aja, cukup sekap kayak gini guys. Jadi yang lain gak perlu keluar. Di EBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Saat Emang bikin marah malah. Tumben belum ngakuin, biasanya kagak. Jadi ya mana-mana mulu jadi manusia. Puter. Taman mini muter-muter lu. Next. Nah ini. Paling seneng banget kalau misalnya pohon angin aku udah panen kayak gini. Karena buat panennya itu Pohon biasanya angin. suka lama banget. Bukan Pohon angin. Itu bukan pohon angin, tapi lu keluar susu. Muter pasti tiba-tiba tumbuhan yang kering. Angin dari mana itu? Dari mananya itu? Ada buah angin. Baru denger buah angin. Ada pohon angin, Cok. Ya, Buat apa coba? sekitar 15 tahun. Biasanya Dipanen setelah 15 tahun. kalau anginnya udah panen kayak gini, langsung aku masukin aja ke dalam toples biar anginnya tetap fresh. Dan tinggal kita tutup aja biar anginnya nggak kabur-kaburan. Dan di sini aku mau kasih tahu tutorial cara memasak angin yang
Itu bukan tutorial cara memasak angin, tapi itu tutorial bikin orang emosi sampai sakit jiwa. Tertekan. Dan udah banyak mengalami. J. Angin masa diserok sih dimasukin toples. Udah Ya, dan akal juga aja dong. enak. Tinggal Bisa. masukkan aja anginnya dan di sini aku mau Apalagi nih. Itu bukan buat numbuk, itu buat asbak rokok aja. Gak usah buat numbuk, buat asbak rokok. Udah gitu aja. tumbuk-tumbuk coklat yang udah kering. Kali lu Nah, coklat kalau kagak ada udah- apa-apa tolil. Ya isinya gak ada apa-apa paling coklat. Punya gua Tinggal coklat. kita satukan aja ke dalam anginnya. Lalu Ini saus aku goib tuh. tambahkan air angin juga dan biar rasanya manis, di sini aku tambahkan juga angin gula. Dan kalau semua bahannya Masak apa ngajak tempur? Blender nih. Gimana coba? udah tercampur merata kayak Mata gini, paling tinggal lu. kita mixer aja. Dan di sini mau aku cetak pakai cetakan bintang kayak gini. Tinggal kita celupkan aja cetakannya ke dalam adonan anginnya, lalu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak panas. Nah, kalau misalnya adonannya udah terlepas dari cetakan, Apanya yang lepas nih? Itu bukan goib. tinggal kita balik-balikan aja sampai adonannya berubah warna menjadi golden brown kayak gini. Lalu Ada emang? Ada sih. tinggal kita tiriskan bikin aja. emosi juga. Dan kalau udah di sini mau aku simpan aja ke dalam ulekan, dan di sini mau aku ulek-ulek aja. Lalu Angin tinggal tuh. ditumbuk-tumbuk aja kerupuk anginnya sampai menjadi kremesan kayak gini. Lalu tinggal tutup aja biar nggak melempem. Dan di sini aku udah siapkan juga keju angin yang super duper gede banget. Untuk keju anginnya tinggal kita keluarkan aja. Keju angin. Itu punya KTP enggak itu angin ini? Langsung mau potong-potong aja jadi beberapa bagian. Karena untuk si keju anginnya langsung mau aku masukkan aja ke dalam mesin keripik Masukin kayak tangan gini. juga. Masukin semuanya tangan lu. Parah ini. Apalagi? Biar nanti hasilnya jadi tipis-tipis kayak gini. Kalau semua keju anginnya udah terpotong-potong, mau aku Potong dari masukkan mana? aja ke Kelihatan dalam kagak. loyang. Di sini mau langsung aku ratakan dan aku kukus selama 12 menit. Kalau keju Baru nyemplung belum ada 1 menit. Lu udah bilang 12 menit. Paling lu pian. Di sini. Paling lu pian gimana itu? Itu basah tuh apaan nih? Katanya kering basah tuh. kejunya udah mulai Basah kan lu? ini mau langsung aku masukkan aja ke dalam ulekan, lalu mau aku tumbuk-tumbuk lagi sampai mencair. Dan kalau keju anginnya udah lumer kayak gini, mau aku masukkan aja ke dalam baskom dan aku tambahkan Air goib. Masak angin ini. air angin, tepung angin, dan juga di sini Oh, aku angin. tambahkan telur angin. Ada coba siapa nih? Nih sampai 10 menitan ini lebih nih. Masak angin. Ini untuk semua bahan-bahannya mau aku langsung aduk-aduk aja dan aku uleni pakai tangan biar semuanya semakin merata. Dan di wajan khusus untuk waffle kayak gini aku olesin aja mentega angin dan aku tambahkan adonan Grill masak angin. Grill masak angin. Hidup lu gimana sih di BM? Lu dengan drama kita bikin dan aku tambahkan juga kremesan yang sebelumnya kita bikin juga. Dan akhirnya waffle anginnya jadi juga. Tinggal kita angkat aja dari cetakan wafelnya dan di sini mau aku sajikan aja ke dalam piring dan aku tambahkan saus keju. Dan untuk waffle kejunya Masakan angin ini serba angin semua. Orang gila lu. Nih komennya gini. Angin tidak punya KTP. Kalau punya KTP nggak dimasak lah bang. Orang itu udah bayar. Gabut-gabutnya dia lebih gabutnya lagi nonton. Nah, Bener sih dia. bisa. Iya. Bisa sampai habis. Lu tawurannya kayak gitu mah tonton sampai habis. Emosi lah. Udah, pokoknya nikmatin aja.